Dalam beberapa bulan terakhir ini, isu tentang warisan utang pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali ramai diperbincangkan. Banyak pihak yang menyoroti lonjakan utang negara yang dinilai sangat besar dibandingkan era Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Padahal SBY dan Jokowi sama-sama menjabat selama 2 periode dan Kementerian Keuangan juga dipimpin oleh Sri Mulyani. Akan tetapi hasil pengelolaan fiskalnya ternyata sangat berbeda jauh. Lantas, seberapa besar utang yang ditinggalkan oleh Jokowi dan SBY? Pada awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, jumlah utang pemerintah pusat mencapai Rp1.299 triliun atau sekitar 57% dari rasio PDB. Lalu, di akhir masa pemerintahannya, jumlah utang pemerintah mengalami kenaikan menjadi Rp2.608 triliun. Pada era kepemimpinan SBY bukan berfokus pada pembangunan infrastruktur secara masif, melainkan memprioritaskan penataan ulang keuangan negara. Terutama melalui restrukturisasi utang warisan krisis sebelumnya dan melunasi utang Dana Moneter Internasional atau IMF lebih cepat. Meskipun total utang negara turut mengalami kenaikan, pengeluaran pemerintahannya saat itu lebih difokuskan untuk membangun program-program sosial, pendidikan, dan kesehatan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro. Kendati begitu, era SBY relatif lebih kondusif dan stabil tanpa situasi perekonomian global yang dihadapi oleh pemerintahan Joko Widodo. Sebaliknya, pada era Jokowi menghadapi tantangan yang lebih beragam, mulai dari tekanan gejolak politik global hingga pandemi COVID-19 yang tidak terduga. Sementara itu, pada awal tahun memimpin, total utang pemerintah pusat era Presiden Joko Widodo adalah Rp2.609 triliun. Ironisnya, tiap tahun nilai utang negara ini kian meningkat secara signifikan. Pada akhir masa pemerintahannya, total utang negara mencapai Rp8.041 triliun. Dari tahun 2014 hingga 2023, pemerintahan Jokowi sangat agresif dalam melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, seperti pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, ibu kota Nusantara, dan masih banyak lainnya yang bertujuan untuk meratakan pembangunan di berbagai wilayah. Lalu, pada periode kedua tepatnya pada tahun 2020, total utang negara mengalami lonjakan yang sangat signifikan dari Rp4.778 triliun menjadi Rp6.074 triliun. Kenaikan utang tersebut digunakan untuk membiayai program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Serta, selama masa kepemimpinannya, Jokowi melalui pemerintah pusat kerap membagikan bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat yang membutuhkan.